Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya yang mewakilkan saya Rici Ardina Hidayatullah. Saya Mela Teti Anggini. Saya Nadira Fitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas Sequencing. Tujuan, mahasiswa mampu mengkaji implikasi sequencing dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek: yang pertama, menemukan dan mempelajari materi sequencing. Kedua, menentukan materi yang telah didapatkan menjadi video. Ketiga, selanjutnya persiapan membuat video dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Dan yang terakhir, pengeditan video agar menarik. Materi singkat. Untuk memahami proses pengurutan DNA, haruslah mengingat beberapa fakta tentang DNA. Yang pertama, molekul DNA terdiri dari 4 basa, yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Basa-basa ini berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sangat spesifik melalui ikatan hidrogen, sehingga A berinteraksi dengan T dan G berinteraksi dengan C. Interaksi spesifik antara basa ini disebut sebagai basa pasangan. Dua untai molekul DNA terjadi dalam orientasi antiparalel, di mana satu untai diposisikan dalam arah 5 aksen hingga 3 aksen, dan untai lainnya diposisikan dalam arah 3 aksen hingga 5 aksen. Istilah 5 aksen dan 3 aksen ini mengacu pada arah tulang punggung DNA, dan sangat penting untuk menggambarkan urutan basa. Konvensi untuk menggambarkan urutan dasar dalam urutan DNA menggunakan arah 5 aksen ke 3 aksen dan ditulis dari kiri ke kanan. Ada 2 metode yang biasa digunakan untuk menentukan urutan DNA. Yang pertama, menggunakan bahan kimia untuk secara khusus mendegradasi urutan untai DNA dan disebut sebagai pengurutan DNA Maxam-Gilbert. Metode kedua melibatkan penghambatan spesifik sintesis DNA enzimatik dan disebut sebagai sequencing Sanger. Kedua metode pengurutan ini dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini. Kedua metode mengharuskan produk reaksi berbagi titik akhir yang sama. Persyaratan ini berasal dari metode pemisahan yang digunakan untuk memvisualisasikan produk reaksi. Produk reaksi ini dipisahkan ukurannya dengan menerapkan arus listrik melalui matriks gel atau elektroforesis. Dan ujung yang sama diperlukan untuk menjaga agar produk reaksi tetap sesuai dengan mobilitas ukuran, sehingga produk yang lebih kecil bermigrasi lebih cepat pada gel relatif terhadap produk yang lebih besar. Lebih khusus lagi, ujung 5 aksen atau 3 aksen dapat menentukan titik akhir fragmen dalam reaksi sequencing Maxam-Gilbert. Sementara hanya ujung 5 aksen yang mendefinisikan titik akhir fragmen dalam reaksi sequencing Sanger. Bahan atau objek. Dalam hal ini ada beberapa gambar atau bahan yang kelompok kami gunakan untuk menunjang penjelasan tentang teknik sequencing. Pembahasan sequencing DNA Maxam-Gilbert. Dalam metode ini, satu fragmen DNA berlabel akhir yang biasanya diberi label dengan penanda radioaktif terkena kerusakan spesifik. Bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi kerusakan DNA adalah dimetil sulfat, yaitu menyerang G. Natrium hidroksida menyerang A, asam format menyerang G dan A, hidrazin menyerang C dan T, dan hidrazin dengan adanya natrium klorida menyerang C. Perlakuan ini terbatas sehingga rata-rata hanya satu basa di untai yang rusak. Modifikasi dan pada akhirnya penghapusan basa bukan gula menghasilkan titik lemah dalam molekul DNA yang rentan terhadap pembelahan. Selanjutnya, DNA terkena piperidin pada suhu tinggi untuk memutuskan untai pada posisi melemah. Karena reaksi ini dilakukan pada populasi molekul, elektroforesis reaksi menghasilkan tanggap produk pembelahan yang sesuai dengan posisi basa itu di sepanjang untai DNA. Produk dari modifikasi kimia yang berbeda di elektroforesis di jalur sebelah pada gel dan membaca untuk menentukan urutan DNA. Gambar tampilan skema produk reaksi Maxam-Gilbert. Pada gambar tersebut, G, A, R, Y, dan C mewakili reaksi kimia spesifik yang mengidentifikasi relatif posisi basa guanin G, adenin A, purin R, G, dan A, pirimidin Y, C, dan T, dan sitosin C. Dalam contoh ini, fragmen diberi label di ujung 5 aksen, membaca dari bawah ke atas gel. Pola pita sesuai dengan urutan 5 aksen G, G, T, A, C, G, C, C, T, G, A. Sequencing DNA Sanger. Metode pengurutan Sanger saat ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengurutan DNA.
Metode ini memanfaatkan beberapa fitur DNA polimerase. Kemampuannya untuk membuat salinan yang tepat dari sebuah molekul DNA, arah sintesis enzimatiknya 5 aksen hingga 3 aksen, persyaratannya untuk untai DNA primer untuk memulai sintesis, dan persyaratannya untuk 3 aksen OH di ujung primer. Jika 3 aksen OH tidak tersedia, untai DNA tidak dapat diperpanjang oleh polimerase. Jika di deoksinukleotida, DDNTP, DDATP, DDTTP, DDGTP, DDCTP, analog dasar yang tidak memiliki 3 aksen OH, ditambahkan ke dalam reaksi sekuensi enzimatik, ia dimasukkan ke dalam untai yang tumbuh oleh polimerase. Namun, setelah DDNTP digabungkan, polimerase tidak dapat menambahkan basa tambahan ke ujung untai. Berikut merupakan gambar data yang dihasilkan menggunakan reaksi sekuensi Sanger. Pada gambar di samping ini, G, A, T, dan C mewakili produk reaksi sekuensi yang dihasilkan dari pemasukan DDGTP, DDATP, DDTTP, atau DDCTP. Karena sintesis enzimatik berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen, fragmen yang lebih kecil mengidentifikasi basa yang lebih dekat ke primer, yaitu ujung 5 aksen dari informasi urutan. A. Tampilan skema produk reaksi Sanger. Urutan DNA yang diidentifikasi ini ditunjukkan oleh pola pita. B. Foto data urutan yang sesuai. Sequencing DNA otomatis. Sequencer otomatis digunakan untuk memisahkan produk reaksi pengurutan, mendeteksi dan mengumpulkan melalui komputer data dari reaksi, dan menganalisis urutan basa secara otomatis, menyimpulkan urutan basa dari fragmen DNA. Sequencer otomatis mendeteksi produk ekstensi yang mengandung tag fluoresen, memungkinkan peneliti menghilangkan radioaktivitas dari proses pengurutan DNA. Panjang urutan yang dapat dibaca menggunakan sequencer otomatis tergantung pada berbagai parameter, tetapi biasanya berkisar antara 500 dan 1000 basa. Berikut merupakan gambar sequencing otomatis. Pada gambar di samping ini, A. Data sequence awal dikumpulkan pada sequencer DNA otomatis atau Perkin-Elmer AB Prism model 377. 4 warna menunjukkan kerabat posisi basa dalam fragmen DNA. Setiap garis vertikal 4 warna sesuai dengan urutan reaksi yang berbeda. Fragmen yang lebih kecil, yaitu lebih dekat katoda, mengidentifikasi basa yang lebih dekat ke primer, yaitu 5 aksen ujung urutan informasi. B. Bagian dari perwakilan urutan yang dianalisis ditentukan oleh sequencer otomatis. Sequencing genom. Secara acak, sequencing DNA fragmen DNA besar, yaitu biasanya satu lebih besar dari 20.000 pasangan basa, dipecah menjadi fragmen yang lebih kecil yang dimasukkan ke dalam vektor cloning. Diasumsikan bahwa jumlah informasi yang terkandung dalam klon yang lebih kecil ini setara dengan yang terkandung dalam fragmen DNA asli. Banyak klon yang lebih kecil dipilih secara acak. Template DNA disiapkan untuk reaksi sequencing, dan primer berlabel fluoresensi yang akan berpasangan dengan DNA vektor urutan yang berbatasan dengan sisipan digunakan untuk memulai reaksi pengurutan. Analisis homologi. Setelah menentukan urutan DNA, untuk menetapkan fungsi urutan tersebut, perlu dilakukan analisis homologi. Metode untuk mengidentifikasi urutan homolog bergantung pada menemukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Metode yang paling umum digunakan adalah BLAST. Nyaman digunakan melalui layanan online, memiliki akses ke database DNA dan protein utama, dan menyediakan alat yang mudah digunakan untuk menampilkan dan menganalisis output. BLAST mencapai kecepatannya dengan menghilangkan sebagian besar komputasi dan memfokuskan upayanya pada jalur dengan skor tertinggi melalui matriks. Ini dilakukan dengan membuat indeks dari urutan query dan kecocokan dengan skor tinggi. Regulasi ekspresi gen. Sistem regulasi gen yang paling sederhana terdapat pada bakteri seperti E. coli, yang dapat mengatur ekspresi gen untuk proses biosintetik dan metabolisme, sehingga produk gen yang tidak diperlukan tidak disintesis.
Misalnya, gen yang mengkode enzim yang terlibat dalam biosintesis triptofan dapat dimatikan ketika ada jumlah triptofan yang melimpah di dalam sel, dan diaktifkan lagi ketika tingkat triptofan turun. Demikian pula, gen untuk pemanfaatan gula seperti laktoksa diaktifkan hanya ketika gula yang relevan ada untuk dimetabolisme. Pada organisme yang lebih tinggi, regulasi gen lebih kompleks karena ada lebih banyak gen yang harus dikendalikan. Diferensiasi sel melibatkan perubahan besar dalam pola ekspresi gen, dan proses perkembangan dari sel telur yang dibuahi menjadi sel dewasa memerlukan koordinasi antara sel yang berbeda, serta perubahan ekspresi gen yang bergantung pada waktu. Berikut merupakan gambaran dari regulasi gen. Mengidentifikasi dan studi produk dari gen cloning. 1. HRT dan HRT dapat mengidentifikasi produk translasi dari cloning gen. 2. Teknik terkait Hybrid Release Translation atau HRT dan Hybrid Arrest Translation atau HART digunakan untuk mengidentifikasi produk translasi yang dikodekan oleh gen cloning. Keduanya tergantung pada kemampuan mRNA murni untuk mengarahkan sintesis protein dalam translasi tanpa sel. Ini adalah ekstrak sel. Dasarnya dibuat dari biji gandum yang berkecambah atau dari sel retikulosit kelinci. Keduanya sangat aktif dalam sintesis protein dan mengandung ribosom, tRNA, dan semua molekul lain yang diperlukan untuk sintesis protein. Sampel mRNA ditambahkan ke translasi tanpa sel dengan campuran 20 asam amino yang ditemukan dalam protein. Salah satunya diberi label yang sering digunakan 35S-methionine. Adapun proses yang terjadi dalam kedua metode tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar Hybrid Release Translation dan gambar Hybrid Arrest Translation. 2. Analisis protein dengan mutagenesis in vitro. Meskipun HRT dan HART dapat mengidentifikasi produk translasi dari gen cloning, teknik ini hanya memberitahu kita sedikit tentang protein itu sendiri. Beberapa pertanyaan utama adalah pada hubungan antara struktur protein dan cara aktivitasnya. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menginduksi mutasi pada gen yang mengkode protein dan kemudian menentukan pengaruh perubahan urutan asam amino terhadap sifat produk translasi. Dalam keadaan normal, mutasi terjadi secara acak dan sejumlah besar mungkin harus disaring sebelum ditentukan yang memberikan informasi berguna. Sebuah solusi untuk masalah ini disediakan oleh mutagenesis in vitro, sebuah teknik yang memungkinkan mutasi terarah dibuat pada titik tertentu dalam gen cloning. Kesimpulan, sequencing DNA atau pengurutan basa DNA adalah penemuan urutan basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan timin pada sampel DNA. Urutan nukleotida menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk mengurutkan molekul DNA, metode Maxam-Gilbert dan metode Sanger. Metode Maxam and Gilbert menggunakan chemical sequencing dan metode Sanger menggunakan didioxinukleotidase. BLAST dapat digunakan untuk menentukan homologi suatu urutan DNA atau asam amino dengan data yang ada di NCBI dan program online yang paling banyak digunakan untuk membandingkan urutan nukleotida atau protein. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.